Jadi CCF ini adalah sebuah lembaga yang sudah lama sebenarnya bersama kita di Universitas Dharma Andalas ini. Sampai saat ini beberapa mahasiswa kita yang ada di matematika dan sastra Inggris itu masih menerima beasiswa yang difasilitasi oleh CCF ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Ibu Vina akan bicara tentang IPK. Wah, ini suatu topik yang luar biasa sekali karena saya sendiri kalau udah bicara dengan IPK itu sudah menggelitik ya hati saya untuk ingin mengetahui karena selama ini itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang orientasinya itu bagaimana kalau kuliah itu ya kupu-kupu, kuliah pulang kejar IPK tinggi gitu. Tidak mau tahu dengan hal yang lain, yang penting saya harus kejar IPK tinggi, nilai A, peduli amat sama orang lain, I am they are. Wah, itu masuk kampung kami di Priaman tuh Bu Pina. Ya, saya, mereka terserah mereka. Padahal begitukah kehidupan yang akan kita hadapi selesai tamat nanti? Begitukah kehidupan yang akan kita hadapi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia bekerja nanti, di mana kita dituntut untuk berinteraksi dengan berbagai macam kepala dengan rambut yang sama hitam tapi sampo yang berbeda-beda untuk mengejar satu tujuan, tentulah tidak. Kita butuh yang namanya ilmu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang yang beda, agama, suku, ya, pendapat, dan itu tidak bisa kita peroleh dari kurikulum yang disuguhkan oleh prodi kita, melainkan dari faktor lain, yaitu yang kita sebut dengan soft skill atau external factor. Dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan paparan daripada Ibu Vina sendiri yang sudah malang melintang di dunia sosial kemasyarakatan, dan tentunya dari pengalaman beliau yang sangat kaya ini dapat dipetik hikmah-hikmah bagaimana kontribusi sebuah IPK yang diagung-agungkan oleh mahasiswa ketika sudah masuk ke dalam dunia sosial kemanusiaan kemasyarakatan itu. Bagaimanakah kontribusinya sesungguhnya? Apakah kita cukup dengan mengejar IPK saja tinggi, setelah itu sukses, atau ada lagi yang terlupakan buat kita selama berada di kampus? Nah, inilah yang akan kita dapatkan jawabannya, elaborasinya dari narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, untuk itu hadirin semuanya, para pemirsa, ya mari sama-sama kita dengarkan untayan ya dari Ibu Vina. Insya Allah kira-kira 25 menit lagi tersisa Ibu. Nah, kalau bisa 20 pun juga tidak apa-apa agar kita punya waktu untuk tanya jawab bagi mahasiswa-mahasiswa kita atau pendengar kita pada sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, ladies and gentlemen, please welcome our keynote speaker today, Miss Vina Rahmi. Bu Vina, time is yours. Oke, makasih banyak Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa. Hari ini sih harapannya kita ngobrol santai aja ya Pak, gitu maksudnya. Boleh. Jelang berbuka. Nah, topiknya kenapa kita bahas tentang pentingkah IPK dalam dunia kerja. Nah, karena kan sekarang tuh mahasiswa pada banyak yang tadi Bapak bilang, pada ngejar IPK. Nah, bangga banget nih dapat IPK 4. Nah, misalnya ya kan targetnya 4 atau 3, sekian atau 3,5 minimal kan, atau meraih cum laude. Nah, IPK penting sekali untuk dunia kampus. Nanti menunjukkan bahwa kita selesai dalam mengerjakan tugas secara perkuliahan. Nah, tapi dalam dunia pekerjaan ternyata IPK tidak menjadi salah satu tolak ukur dalam dipilih oleh HR. Kebetulan saya terakhir dulu sebelum di HRBP, Human Resource Business Partner, di salah satu perusahaan sawit, grup yang terbesar di perusahaan nasional. Jadi kita melihat di dalam rekrutmen sendiri itu, setiap perusahaan itu kan ada yang memang menstandarkan minimal IPK-nya berapa, atau yang tidak melihat IPK. Bahkan tidak melihat sama sekali apakah dia punya S1 atau dia lulusan SMA juga tidak masalah, asal dia punya skill yang dibutuhkan perusahaan. Nah, skill itu apa aja gitu. Apakah dia mampu, misalnya dia punya kemampuan untuk bikin konten, atau yang sekarang kebutuhannya adalah digital. Nah, kalau teman-teman yang mengejar IPK 4 berharap, wah nanti ketika saya memiliki IPK yang tinggi,
saya nanti akan mudah nih mendapatkan pekerjaan. Jawabannya belum tentu gitu. Berarti teman-teman harus belajar untuk kecewa gitu. Karena iya, karena ketika saat interview nih atau psikotes nanti ada beberapa tahap rekrutmen gitu. Kok teman saya ada beberapa nih dengan teman yang lain ikut tes, kok malah yang IPK-nya rendah malah diterima. Nah, lalu dengan saya, kenapa saya yang IPK tinggi saya tidak diterima? Lalu akan belajar untuk berpikir, wah harusnya kan perusahaan menerima saya nih, kan saya udah paham teorinya begini, teorinya begitu dengan posisi yang dibuka misalnya. Ternyata yang dibutuhkan perusahaan untuk posisinya tidak sesuai dengan teori di saat kuliah gitu, tidak hanya sekedar teori, ada skill yang lain. Nah, skillnya itu apa? Yang itu tadi, yang tidak didapat dari sekedar mata kuliah yang diberikan dosen, tapi adalah kemampuan kita problem solving-nya juga, kemampuan berkomunikasi, terus kemudian administratif. Misalnya ada mahasiswa yang anggaplah dia IPK-nya tinggi gitu kan, tapi bikin surat menyurat aja nggak bisa gitu, itu hal yang dasar. Atau menulis bahasa aja ini masih nggak bisa, atau ada satu masalah ini harus ke divisi yang mana ini, sedikit-dikit tanya karena takut salah yang tadi. Ada rasa takut salah, terus kemudian tidak berani untuk mencoba, tidak mau bertanya ke orang lain karena terbiasa sendiri. Nah, jadi ketika kuliah kadang kan kita pengerjaan tugas, kita mampu nih ngerjain selesai. Tapi kita nggak mau, ada orang yang bisa bekerja sendiri, ada orang yang nggak mampu bekerja bersama. Atau sebaliknya, ada orang yang mampu bisa bekerja sama, tapi dia ketika dikasih tanggung jawab sendiri, dia nggak bisa. Nah, itu bisa dilihat dari tugas, dari kepribadiannya gitu. Jadi IPK itu tidak hanya tidak menjamin gitu. Jadi teman-teman yang lain mungkin mahasiswa ada harus belajar banyak hal gitu tentang problem solving-nya tadi, kemampuan berkomunikasi dengan tim, membangun tim gitu. Jadi biar kemudian mengelola emosi. Jangan dikit-dikit menganggap oh ini pekerjaan ini harusnya, atau saya harus menonjolkan diri biar saya terlihat saya kan yang biasanya saya pintar nih di kelas misalnya. Jadi mau nggak mau dalam dunia pekerjaan saya juga harus menunjukkan bahwa saya berprestasi. Tapi kita lupa bahwa ada tim di sana yang harus dibangun. Nah, jadi nilai-nilai soft skill itu yang dibutuhkan saat ini dalam dunia kerja, tidak hanya sekedar IPK. Jadi ketika IPK itu penting, tapi itu tidak menjadi tolak ukur saat ini. Nah, gitu sih, Pak. Betul sekali, Bu. Ya. Jadi kita Nah, di dalam organisasi sebenarnya kenapa mahasiswa diajarkan untuk berorganisasi? Apakah itu organisasi kampus atau organisasi luar? Nah, kita belajar tentang bagaimana manajemen, terus kemudian bagaimana membangun konflik dengan sesama tim, kemudian belajar untuk berpikir, oh ini kita kira-kira kita ini harus kemana? Kalau ngantar ini ke siapa? Atau dalam bikin proposal misalnya, oh ini ngasih proposalnya ke siapa, ini kegiatannya apa, jadi kemampuan berpikir 5W1H-nya terlatih. Nah, kemudian yang sekarang itu kan karena banyak perubahan itu kan banyak terjadi. Nah, yang dibutuhkan selain tentang pemahaman kuliah, background-nya jurusan, juga teman-teman juga harus dilatih berpikir kritis. Ya, berpikir kritis, jangan telaah satu informasi lalu langsung diterima mentah-mentah, harus dianalisa dulu. Nah, kemampuan analisa itu di mana dilatih? Nah, tadi di dalam menulis skripsi, tugas akhir. Jadi ketika dosen pembimbing memberikan skripsi, mencoret-coret itu jangan langsung gedek duluan ya, Pak. Masih kan tuh, kok dosennya ini pembimbing salah dikit, ini tulisan koma, tata penulisan langsung kesel gitu kan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman bekerja. Kenapa kita analisa berpikirnya dari latar belakang sampai ke tujuan, sampai terus kemudian bab 3-nya, teorinya seperti apa. Jadi ketika kita memberikan informasi itu kita sudah logika berpikirnya sudah terstruktur gitu. Nah, di situ yang dilatih tadi ketelitian. Misalnya kita mau bekerja misalnya bahasa Inggris gitu, kan tidak hanya sekedar bahasa asing. Kita menerjemahkan misalnya satu SOP dari asing. Berarti kan kita harus paham nih SOP itu seperti apa, bagaimana mengaplikasikannya. Jadi tidak hanya sekedar
dalam bahasa gitu kan, menerjemahkannya. Jadi ada logika berpikir pun yang juga dilatih. Nah, logika berpikir itu dari mana didapat? Yang tadi, kita juga harus banyak wawasan, banyak mengobrol dengan orang. Jadi ketika kita berbicara, tidak sekedar teori gitu. Jadi yang penting itu adalah itu tadi, IPK tidak menjamin, tapi ada banyak skill yang lain yang perlu untuk mengupgrade diri. Nah, itu sih, Pak. Iya, betul sekali Bu Vina. Mm-mm. Kalau saya membahasakan seringkali ke sama mahasiswa itu, saya sampaikan IPK yang kalian kejar mati-matian itu menghalalkan segala cara, kadang merusak silaturahmi antar teman satu kos atau satu kelas itu hanya sanggup mengantarkan Anda ke meja wawancara. Saya bilang begitu. Sementara final destination-nya dari sebuah perusahaan ya ada pada soft skill Anda nanti. Begitu Anda duduk ditanya tell me about yourself gitu. Ceritakan tentang diri Anda. Dari situlah nanti mereka akan tahu, oh ini orang cerdas di atas kertas tapi belum bisa masuk ke perusahaan kami karena dia belum cerdas secara emosional gitu. Jadi kita mestinya melengkapi tidak hanya cerdas di atas kertas tapi juga cerdas bagaimana emosional berkomunikasi dengan orang lain. Begitu ya Bu Vina ya? Betul, Pak, betul. Sebenarnya ada banyak skill yang bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pergi keliling aja tanpa menggunakan map gitu. Iya. Karena kita sekarang ketergantungan dengan teknologi. Nah, Iya. kita cara beradaptasi, cara membangun komunikasi yang baik, adab. Nah sekarang ini adab cara berkomunikasi. Nah, kalau dulu kan kita belajar nih, kalau orang Minang bilang ampe kato ya Pak, kato malereng, kato nampe. Nah, sekarang itu kan pada banyak yang lupa gitu kan, tata krama berbahasanya seperti apa, terus kemudian karena itu tadi ketergantungan yang gadget. Mungkin bisa adik-adik mahasiswa juga pergi atau Bapak Ibu dosen memberikan tugas tapi tanpa menggunakan teknologi. Harus wawancara dan menemukan alamat ini, berarti mau nggak mau mereka harus berkomunikasi dengan warga setempat, mencari alamat, menggunakan, oh ini kemana, kalau nyasar gimana saya harus keluar. Nah, itu kan melatih kemampuan mencari jalan keluar, hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada kalanya teknologi itu nggak selamanya ini gitu kan. Jadi itu, jadi ketika ada pekerjaan yang jangan menunggu atasan nanti yang akan, oh ini menurut saya ini teorinya gini, ternyata menurut atasan saya tidak selamanya kita menemukan atasan yang juga sesuai dengan usia kita, upgrade teknologi. Ada yang terkadang atasan juga konservatif pemikirannya. Jadi mungkin seperti generasi usia ya Pak, gitu kan. Ada yang nggak ngerti teknologi, dia suruh nih, oh pokoknya kamu harus wawancara orang ini, dia orangnya di sana, alamatnya di situ. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Yang penting ini selesai. Nah, yang kayak gitu tuh gimana? Kan ada di teori kuliah. Nah, hal yang seperti itu berarti ternyata nggak ada di map gitu alamatnya misalnya. Nah, kan kita tidak tahu nanti kita lulus di mana, ataupun misalnya kita lulus tes ASN, ternyata kita ditempatkan penempatan di daerah. Nah, gimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan? Nggak bisa, walaupun misalnya, oh ternyata di kampus saya dulu menjadi ini nih, ketua kelompok misalnya, ternyata di masyarakat atau di tempat yang di daerah tuh nggak kepake gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih, Pak. Betul sekali. Terkadang dengan teknologi ini di satu sisi kita mendapatkan manfaatnya luar biasa, tapi di sisi lain teknologi itu merenggut hal-hal penting yang ada pada diri kita. Misalnya seperti ketika mencari alamat tadi, saya yakin ini mahasiswa kita itu sedikit yang paham kalau bertanya kepada orang ketika kita berada di atas kendaraan, apakah kita boleh bertanya dari atas kendaraan langsung atau mesti turun dulu dari kendaraan, matikan kendaraan kita dulu, baru minta izin bertanya. Saya yakin itu masih banyak yang tidak tahu ya. Paling kalau bawa mobil turunin kaca, Pak, di baru masih gitu kan. Nanti kalau orang-orang tua enggak akan mau melayani kita siang gitu, siawa gitu. Turunlah dulu, bertanya permisi, minta izin bertanya, boleh bertanya. Nah, itu yang kadang tidak didapatkan. Dan itu direnggut oleh teknologi. Karena dengan teknologi, kalau kami dulu zaman kuliah, kalau nyetop bus kota atau angkot, itu kita selalu pastikan dengan tangan kanan. Kiri, kalau anak sekarang, tangan kanannya megang gadget, dia berdiri di pinggir jalan, itu enak aja dengan tangan kiri. Padahal yang di atasnya itu, yang sopir angkot itu kadang seumuran dengan kakeknya dia gitu loh.
Karena sopir angkot ini butuh penumpang, alhasil dengan dia menelan air ludah pahit, berhenti menaikkan si penumpang. Tapi ada sesuatu yang janggal di situ. Duh, anak-anak sekarang gitu. Di mana etikanya dia gitu. Ya. Nah, mungkin begini, ini yang perlu kita ingatkan ke mahasiswa kita juga ya Bu Pina ya. Nah, jadi dalam perusahaan tuh menilai juga akan melihat tata krama gitu. Ketika tata krama itu dilihat, nah selain interview itu juga dilihat namanya behavior interview, itu namanya perilaku dalam interview. Nah, itu dia dari body language. Di saat bagaimana kita datang, terus kemudian cara kita di saat wawancara itu dinilai. Walaupun apakah kita tidak tahu sopan santun atau kita menganggap remeh gitu kan. Dengan apa yang kita terus kemudian seperti kita menceritakan, pasti akan HRD pasti akan bertanya, silakan ceritakan tentang diri Anda gitu kan. Nah, bagaimana kita menceritakan diri itu menggambarkan apakah diri kita gitu. Kita seperti apa, bagaimana kita bisa menjual diri ini bukan berarti dalam gitu, tapi bagaimana kita tuh punya nilai jual yang bisa menjadi perhatian buat perusahaan menerima kita gitu. Nah, apa kelebihannya? Jadi jangan hanya sekedar membanggakan dari IPK, tapi ada skill lain yang bisa menjadi nilai jual gitu. Betul sekali. Kadang karena sudah merasa IPK-nya tertinggi dari sekian banyak kandidat, datang ke sana merasa udah diterima aja, bahkan ketika diwawancarai, Anda kenapa memilih perusahaan ini, misalnya kan, dia justru menjawab dengan, ya saya Pak coba-coba aja, kalau saya lulus alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya ampun gitu loh. Ya nggak akan ya. Ya karena saya sendiri Bu Pina kebetulan sudah mengajar sekian tahun tentang bagaimana wawancara kerja, bagaimana membuat lamaran pekerja. Kemudian juga sempat diamanahi 5 tahun berada di perusahaan, menerima calon-calon tenaga kerja, menginterview mereka, membaca lamaran mereka, kemudian balik lagi ke kampus, mengingatkan kembali kepada mahasiswa saya hal-hal sepele yang tapi sangat berpengaruh bagi perusahaan. Mereka bikin surat lamaran sebagus-bagusnya Bu Pina, dengan data yang bagus, diketik dengan rapi, tapi tidak ditandatangani Bu Pina. Coba bayangkan di mana letak tanggung jawab mereka. Lalu dikirim gitu loh. Lalu berkasnya dikirim tapi tidak ditandatangan. Nah, coba ya. Ini skill yang mana ini Bu Pina? Nah, itu Pak, banyak juga ya skill yang itu anggap remeh sebenarnya. Atau guru gitu kan. Kadang orang lupa dengan hal yang kecil. Nah, kemudian mahasiswa ketika kita sudah lulus, kita anggap kita nggak membawa nama alma mater. Padahal enggak. Ketika sudah bagus, berarti mau nggak mau orang kan melihat alma mater kita. Oh, berarti dari universitas ini. Nah, ketika ada yang butuh, kamu punya nggak junior kamu? Nah, berarti kan kita membawa, mau nggak mau tuh alma mater juga terbawa. Nah, itu tadi. Kemanapun kita melangkah, ya kita walaupun jangan hanya sekedar mikir, oh kita udah lulus nih, udah tanggung jawab kita sama kampus selesai gitu. Padahal enggak. Nah, gimana kita bisa membawa kampus nih? Oh, ternyata lulusan ini nih bagus nih untuk pekerjaan gitu. Nah, yang tadi hal yang sepele, tanda tangan aja dia lupa gitu kan, bagaimana dia mau bekerja yang lain gitu. Nah, yang tadi itu nggak bisa didapat dari kuliah gitu. Baik, luar biasa sekali ini paparannya. Mungkin Bu Pina biar lebih seru lagi, kita berikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk bertanya ya kepada narasumber kita. Nah, jadi bagi yang ingin bertanya, boleh nyalakan kamera langsung bertanya silakan, atau boleh juga lewat chat room yang kita sediakan. Saya yakin ini mahasiswa yang antusias ini. Silakan. Ayo, mana mahasiswa kita ini? Gimana sekarang? Ternyata IPK bukan segala-galanya. Sementara selama ini berjuang untuk IPK. Dan yang paling susahnya lagi, Bu, sudah lah IPK nggak bagus gitu loh. Habis itu soft skill-nya rusak juga. Aduh, mana yang mau diandalin nih? Aduh, kalau mengandalkan orang tua, ya banyak anak orang kaya yang tiba-tiba di anaknya malah perusahaannya hancur gitu kan. Betul.
semua kita tuh punya privilege-nya masing-masing ya Pak gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak berjuang, tidak belajar, ya sama dengan tidak gitu. Cerdas pun kalau tidak rajin juga tidak akan ini gitu. Jadi Ya, semua betul. ada banyak faktor untuk sukses gitu. Ya. Kalau dua-duanya nggak ada, rajin juga enggak, cerdas juga enggak, lalu kita berharap baik ya Hanya Tuhan aja lah yang tahu. memang faktor rezekinya mungkin kalau memang baik ya itu walau alam gitu kan, garis tangannya emang baik mungkin gitu. Berdagang pun walaupun juga ada usaha kan gitu. Harus. Ya, silakan mahasiswa, kami tetap menunggu pertanyaan ataupun komentar dari Anda semuanya. Boleh langsung di kamera atau lewat chat room. Jangan ragu-ragu, diketikkan saja di situ. Insya Allah nanti kita akan baca dan narasumber kita yang luar biasa akan meresponnya. Itu. Ya. Ya. Sudah ada? Nah, belum masuk ini. Ini audiens kita ini ada audiens kita ini ada 106 ini loh Bu Vina. Nah, sekarang udah 107, naik lagi nih. 108 lagi nih. Nah, mungkin yang baru masuk tidak begitu memahami apa yang sudah kita sampaikan, tapi setidaknya dia bisa bertanya terkait dengan saya selama ini bagaimana gitu kan. Saya pengennya IPK sedang-sedang saja, terus ingin belajar tentang soft skill-nya bagaimana caranya. Ya boleh ditanyakan hal-hal terkait dengan topik kita hari ini. Silakan saudara-saudara. Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Ya mungkin kalau ada yang bertanya misalnya begini Bu, gimana caranya supaya kita mudah diterima oleh perusahaan dengan IPK kita pas-pasan? Nah, mungkin gitu. Nah, kalau IPK-nya pas-pasan ya tadi apa yang nilai jualnya yang bisa kita untuk menyimbangi gitu. Jadi ketika interview itu ya harus tahu bagaimana apa kelebihan saya gitu. Kelebihannya harus dijelaskan. Misalnya saya bisa desain ya. Nah, ini kan ada skill yang lain nih yang selain jurusan kita. Berarti nanti gimana? Berarti kan saya bisa nih Bu bikin poster atau untuk sosial media yang memang bahasa Inggris tapi menarik nih desainnya gitu kan. Atau saya hobinya menggambar. Nah, jadi itu ada hal apa lain yang bisa untuk melebihkan dalam menjual. Pokoknya bagaimana teman-teman mempromosikan diri. Nah, itu tadi. Kemudian etika. Iya. Jadi selain disiplin ilmu kita yang kita pelajari di kampus, kita mesti mempersiapkan additional skill ya atau life skill ya, apapun itu sehingga jadi nilai tambah ketika kita mau menjual diri kita ya Bu Vina ya. Betul. Gitu Pak. Atau nih biasanya teman-teman nih dituntut nih sama orang tua, kok IPK-nya cuma segini, padahal udah berusaha mati-matian gitu kan. Ya jangan kecewa gitu. Atau saya berusaha belajar mati-matian nih tapi IPK-nya cuma segini gitu. Nggak apa-apa. Karena kan ada anak yang memang dia sudah nggak siap untuk belajar kecewa gitu ya Pak ya. Nah ya. Nah itu yang harus belajar karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, walaupun kita sudah berusaha keras, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Nah, mungkin bisa jadi harus dievaluasi. Oh, pertama diterima dulu yang mungkin saya salahnya di mana, mungkin waktu ujian saya terlalu buru-buru, jadi tidak mengkoreksi lagi apa yang saya tulis. Nah, itu tadi kurang teliti, jadi mungkin ada yang kurang. Nah, kemudian kalau IPK-nya belum sampai, belum tinggi, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti bilang, oh ada pengusaha sukses, dia nggak sekolah kok, dia... Itu jangan jadi tolak ukur. Kalau tolak ukurnya melihat itu, lihat dulu, mau nggak sekeras perjuangan mereka juga untuk menjadi sukses. Nah, itu karena kan ada orang, oh nggak pintar juga nanti bisa sukses kok gitu kan. Nggak menjamin juga, kita kan nggak perjuangannya juga sama dengan sekeras mereka gitu kan, kayak pengusaha motivator yang sering bilang begitu. Jadi ada banyak faktor, jadi jangan kecewa, yang penting adalah belajar,
Yang pertama adalah selesaikan tanggung jawab. Ketika kita disuruh orang tua itu kuliah, ya kuliah gitu. Pintar-pintar untuk karena sekarang pergaulan cukup besar pengaruhnya, kayak anak sekarang itu gaya hidupnya luar biasa. Iya. Kafe, ngumpul di kafe. Nah, kadang nggak semua kita berada dari orang tua yang berada, karena kita terpaksa oleh tuntutan sosial, teman-teman ngajak, ya mau gimana? Ada yang nanya nih Pak. Ya, alhamdulillah itu ada pertanyaan dari Aminuddin, Bu. Nah, ya. Silakan dari Nur Aziza dulu. Assalamualaikum, Bu. Saya Nur Aziza, izin bertanya, bagaimana jika kita tidak mengikuti organisasi di kampus? Apakah berpengaruh dengan nilai IPK kita ke depannya, Bu? Nah, itu dari Nur Aziza. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, Bu. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang orang yang terlalu mendominasi dalam pekerjaan, Bu? Di dunia kerja, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Nah, bagus sekali pertanyaan, Bu. Silakan. Oke, karena kita buru waktu untuk berbuka ya, Pak. Iya. Ya, yang pertama itu kalau kita nggak ikut organisasi di kampus tuh nggak apa-apa. Kan itu pilihannya masing-masing. Apakah mau ikut di kampus, tapi saya rasa tiap kampus punya kewajiban hima ya, Pak ya? Ada. Ya, ada. Nah, itu kembali ke pilihannya teman-teman. Apakah mau ikut di organisasi di kampus atau di luar. Sekarang di luar juga banyak pilihan. Yang penting ada. Nah, yang penting ada. Karena nanti ketika bekerja itu akan sangat berpengaruh. Pasti akan ada di kuesionernya mengikuti organisasi apa, punya pengalaman organisasi apa. Karena disitulah yang dilatih tadi, kemampuan manajemen konflik dengan teman-temannya, satu tim, kemudian bikin surat menyurat. Surat menyurat itu kemampuan yang sangat administratif, tapi itu penting untuk semua jurusan. Iya. Iya kan ya Pak ya? Nah, iya, betul. Nah, yang tadi, itu penting. Pokoknya organisasi itu kalau bisa ikut. Mau pilihannya itu apakah di dalam atau di luar. Apakah soal mempengaruhi IPK? Itu enggak. IPK itu tergantung teman-teman sendiri. Memprioritaskan, apakah prioritasnya kuliah, ya kuliah. Jangan sampai kebanyakan organisasi, tapi lupa sama tugas utama. Tugas utama adalah ya kuliah, berarti gimana caranya kita manajemen waktu. Nah, di situ kita belajar manajemen waktu. Apa manajemen waktu yang pertama, yang kedua membelajar prioritas. Ya, nah berarti kan kita udah belajar nih prioritasnya mana. Ketika saya tahu prioritas saya adalah kuliah, lalu saya ada rapat untuk organisasi, mana nih yang mau saya prioritaskan? Saya mau besok, apakah saya masih mau ikut kegiatan yang organisasi? Kalau memang prioritasnya kuliah, ya udah berarti kita belajar bernegosiasi untuk bilang tidak, maaf, saya kali ini mau fokus untuk ujian karena prioritas saya adalah kuliah. Nah, itu kemampuan itu juga penting nanti digunakan. Nah, itu tadi soal IPK itu tidak ada hubungannya dengan organisasi. Kembali lagi prioritasnya teman-teman apa ketika kuliah. Karena kita punya harapan kuliah itu bukan untuk orang tua, tapi untuk tanggung jawab diri sendiri. Itu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, bukan. Soal yang kedua dari Amiruddin, Bu. Nah, yang kedua tentang orang yang dominan dalam pekerjaan. Kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang dominasi. Ya. Ya, dominasi itu pasti akan ada dimanapun. Nah, yang itu tadi, kita pandai-pandai mengelola emosi. Mengelola emosi, dan itu tadi, pandai dalam bekerja sama. Kalau kita tidak pandai dalam bekerja sama, orang yang mendominasi, cara menghadapinya adalah dengan fakta aja. Lalu ini bagusnya bagaimana? Kalau memang dia bisa, ya silahkan. Kalau tidak, kasih tahu. Bolehkah saya diberi kesempatan untuk bekerja atau menyelesaikan pekerjaan ini? Jadi komunikasikan aja. Tapi jangan baper intinya. Karena kalau orang mendominasi itu, kalau kita emosi, pasti kita akan gampang baper dan jadi nggak selesai jawab. Itu sih Pak. Ya, betul sekali. Jawabannya luar biasa untuk dua buah pertanyaan yang biasa di luar juga. Ya. Jadi alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus-bagus dan responnya juga bagus. Jadi intinya adalah ketika kita diberi kesempatan oleh orang tua untuk bisa menimba ilmu di kampus, janganlah hanya mengharapkan ilmu yang diberikan oleh kurikulum, oleh dosen-dosen saja. Tetapi ada ilmu yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu ilmu yang kita peroleh dari interaksi kita secara sistematis. Ya, ini umumnya kita dapat dari berorganisasi. Karena di organisasi kita belajar banyak hal.
Kita belajar bagaimana menghargai waktu, kita belajar mengatur emosi, belajar berinteraksi dengan orang yang berbeda, kita belajar manajemen waktu, belajar prioritas, begitu banyaknya termasuk administratif tadi. Ya, Jadi betul. terkait dengan di kampus atau tidak, itu pilihan, silakan. Yang penting usahakan kita punya wadah untuk belajar bagaimana mengelola kehidupan ketika kita sampai di masyarakat nantinya. Ya. Kemudian untuk yang orang yang dominasi, bang, disitulah kita memulainya belajar ketika berorganisasi. Di organisasi kita sudah kelihatan tuh, ini teman, ini orangnya mau menonjol terus, ini pengennya dia semua. Ya kalau beres ya orang popo, tapi kalau seandainya nggak beres gimana? Nah, dari pelajaran itu nanti ketika kita masuk ke real world-nya, dunia kerjanya, kita bisa menerapkan pengalaman yang sudah ada seperti itu. Jadi poinnya adalah memang kita harus punya sesuatu yang lebih dari kurikulum yang kita pelajari, ya Bu Vina ya. Betul, Pak. Baik, Ya. Alhamdulillah sampailah kita kepada puncak kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, Pak. Paparan yang luar biasa sudah kita dengarkan bersama, pertanyaan juga sudah masuk dan dijawab. Mungkin untuk closing statement Ibu Vina, silakan 1 menit. Pokoknya teman-teman semua fokus untuk belajar, ya, belajar, dan kemudian ingat kita punya tidak harapan orang tua saja, tapi bangun masa depannya, rancang masa depannya. Ketika kita sudah merancang masa depan, kita turunkan indikatornya apa. Itu yang tahu sendiri, diri masing-masing yang tahu. Iya. Saja, Pak. Seperti itu ya Bu. Ya, Alhamdulillah. Tentunya kita berterima kasih sekali kepada narasumber kita pada sore hari ini yang telah mau berbagi sesuatu banget gitu loh. Sesuatu yang di luar dari biasanya. Biasanya kita bicara secara sistematis, kontekstual yang terkait dengan nilai ke dunia akademik, dan hari ini kita coba melangkah keluar lebih luas dan sangat menarik sekali. Sebenarnya saya yakin ini kalau Bu Vina diajak ngomong di seminar ini 2 jam mungkin belum cukup waktunya untuk bicara ya Bu ya. Tapi karena hari ini kita dibatasi oleh waktu, alhamdulillah kulit ilmu yang ada pada Bu Vina sudah dibagikan. Ya tinggal kita cari momen yang tepat untuk menggali ilmu beliau yang lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Ibu Vina atas waktu dan kesempatannya yang berbagi. Semoga menjadi amal ibadah buat Ibu Vina dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan kami semua yang mendengarkan, dan juga akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu. Ya, mudah-mudahan semuanya audiens semuanya, demikianlah ujung daripada pertemuan kita pada sore hari ini. Tentunya kita semua berterima kasih, dan sebagai pembawa acara pada sore hari ini, saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, ya banyak maaf. Karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa, ya Bu Vina, Pak M, Bapak Ibu, host kita yang luar biasa Pak Idwar ini, Pak Haji, selalu standby. Tanpa beliau tidak mungkin kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka tentu kita berterima kasih kepada semua pihak, dan khususnya kepada audiens kita, mahasiswa kami yang kami banggakan. Semoga hari ini kita mendapat sesuatu yang lebih yang akan menentukan langkah kita ke depannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya Pak Id. Ya, izin kita undur diri. Ya, izin live. Pak M, izin live. Pak M tadi hanya satu yang baru dapat data Pak M. Oh ya, kirim aja Pak kalau Ya, sudah ada. Satu aja baru yang ada. Oke. Terima kasih Pak M. Ya Pak. Kita live ya. Ya, Ya, sama-sama kita live juga.